Oke, selamat pagi, selamat hari baru anak-anak. Selamat kita melanjutkan pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Mau. Berdoa dipersilahkan. Mau. Amin. Ya, selesai. Oke, anak-anak, mari kita melanjutkan pembelajaran kita di materi kita di bab 5 ya, tentang artikel ya. Nah, gagasan dalam artikel, dan gagasan ini kita akan bicara soal tulisan opini ya. Ini tulisan pembelajaran ini kita mengacu juga kembali lagi ke materi kita di bab 3 ya, tentang teks editorial. Itu mirip-mirip dengan ini. Pengertian, ciri-ciri dan jenis artikel akan kita lihat, lalu evaluasi, informasi, fakta atau opini, penyusunan opini dalam bentuk artikel, lalu analisis kebahasaan, konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta kebahasaan. Ini juga merupakan salah satu kupasan materi kita untuk pembelajaran kali ini. Mohon dicermati dan lihat. Saya akan buat sesingkat mungkin dan semoga tidak bertele-tele. Silakan disimak. Nanti tugas kalian adalah membuat catatan atas apa yang Bapak sampaikan hari ini, membuat mind mapping atas pembelajaran yang kita lakukan pada pagi ini ya. Jadi kalau kita ingat teks editorial di pelajaran di bab 3, maka Bapak pernah bilang sama kalian bahwa teks editorial adalah teks ungkapan gagasan opini yang berkembang atas sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Cuman kalau teks editorial itu tulisan artikel itu yang keluarkan adalah surat kabar yang bersangkutan. Sementara kalau yang kita mau bicarakan ini ditulis oleh orang yang merasa yang punya keresahan serupa, tapi bukan dari pihak surat kabar tersebut, tapi di luar surat kabar tersebut. Bisa bisa narasumber, bisa para ahli, bisa juga para pembaca ya. Nah ini kita lanjut aja ke materinya. Contohnya adalah sebuah opini yang ditulis oleh Khairil Anwar ya, ada di dalam sini ya. Di slide ini, di buku juga bisa kalian lihat. Nanti minggu depan kita sumber dari buku, tapi kalian bisa lihat dulu di sini tentang kupasan artikel hari ini. Oke. Pengertian dan ciri-ciri dan jenis artikel ya. Kita akan bicara tentang apa itu pengertian artikel dan ciri-cirinya. Pengertian artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan memberitahu, meyakinkan, dan menghibur khalayak. Nah, itu bukannya harus begitu tiga-tiganya, tapi ada tiga kemungkinan ya. Bersifat memberi informasi, bersifat persuasif, dan juga bersifat rekreatif ya. Itu adalah teks opini, bukan teks opini, tapi ciri-ciri sebuah artikel ya. Lalu ciri-cirinya adalah ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya, mengandung gagasan aktual, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan, bukan hasil plagiasi. Plagiasi itu artinya contekan ya. Mengungkap masalah dan pemecahannya. Ada yang ditawarkan dalam artikel tersebut yang menjadi masalah, apa arti pemecahannya dijelaskan. Lalu topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, biasanya itu yang disuratkan dalam sebuah opini, tulisan opini ya. Lalu menampilkan identitas atau nama penulis, dalam arti ini bukan surat kaleng, bukan lempar batu sembunyi tangan. Orang yang ini harus bisa bertanggung jawab ya, dan bisa dibuktikan dengan menyuratkan identitasnya. Jadi dia bersedia untuk mempertanggungjawabkan apapun yang disampaikannya. Jenis-jenis artikel berdasarkan isi, ada artikel praktis ya, ada artikel ringan, artikel halaman opini, ada artikel analisis ahli, artikel religi. Kalau yang analisis ahli ini
Ya, biasanya artikel dari sifatnya ilmu pengetahuan ya, menceritakan pengetahuan baru ya, menceritakan sebuah penemuan baru, aplikasi baru, apapun itu ya. Religi tentu saja masalah kemasyarakatan. Artikel praktis tentang cara-cara atau bagaimana melakukan sesuatu gitu ya. Tapi berdasarkan sudut pandang penulis, ada yang namanya artikel deskriptif, ada eksplanatif. Eksplanatif itu penjelasan ya. Prediktif itu kira-kira memperkirakan ya. Prospektif, preskriptif ya. Preskriptif itu penyampaian ya. Lalu evaluasi informasi dalam artikel, yaitu menemukan informasi apa dalam artikel dan membedakan fakta dan opini. Nah, nanti di pembelajaran kita tentang fakta tentang materi artikel ini yang sering jadi pertanyaan ketika kalian ujian adalah apa informasinya. Ya, informasinya bisa tetap sama 5W 1H, apa yang menjadi isi dari artikel yang disampaikan. Lalu kalian akan ditanya juga tentang membedakan informasinya bagian yang fakta dan bagian opini. Kalau dalam penjelasan lebih lanjut di dalam soal-soal kebahasaan biasanya kalian disuruh membedakan mana kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pasti kalimat fakta adalah kalimat yang merupakan pernyataan yang diusung dengan data. Sementara opini biasanya adalah sebuah pernyataan sikap yang menggunakan kata-kata sifat di dalamnya ya. Ada adjektif misalnya sangat, amat, dan ada kata hal-hal yang mengandung nilai rasa ya, seperti mengerikan, menakutkan, membanggakan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kalimat opini ya. Nah, kalian dalam sebuah artikel harus bisa menemukan informasi mana yang mengandung opini dan informasi mana yang mengandung fakta. Kalau kalimat hujan di daerah pedesaan itu aromanya seperti rumput bersih, aromanya seperti itu kan menunjukkan kata sifat ya, bukan sebuah kepastian ya. Makanya itu masuk ke dalam jenis kalimat opini. Sementara kalimat fakta biasanya menggunakan data ya. Aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lain disebut ozon misalnya. Ini adalah sebuah kalimat dikenal sebagai itunya, sebagai petrichornya itu ya memang berarti ada sudah ada yang berhasil membuktikan dan sudah ada yang meneliti untuk itu ya. Jadi dituliskan berdasarkan fakta sebuah hal yang nyata, sebuah hal yang sungguh ada, sebuah hal yang berdata, sebuah hal yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, lalu gimana cara membedakan fakta dan opini? Ya, gampang ya. Dulu pasti guru-guru sering menjelaskannya. Kalimat fakta kalimat fakta itu bukan kadang-kadang guru-guru dulu suka bilangnya kalau yang ditangkap mahasiswa ya, kalimat fakta itu sesuatu yang benar, sementara kalimat opini itu kalimat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya memang benar kalau pengertian kayak gitu, cuma penjelasannya adalah opini itu pendapat ya, kemudian tidak terdapat bukti yang jelas, bisa dipertanyakan ya, bersifat subjektif dari satu orang dan orang lain belum tentu sama, belum teruji kebenarannya, lalu peristiwanya mungkin belum terjadi. Sementara kalau fakta itu benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, ada buktinya ya, buktinya terpublikasi secara luas, makanya biasanya berdasarkan data, bersifat objektif, dan ada keterangan waktu dan tempat yang jelas ya, dimana menyertakan keterangan waktu dan tempat, maka sudah tercipta sebuah opini ya, sebuah kalimat fakta maksud saya. Lalu kupasan tentang materi opini kali ini juga kita akan bicarakan bagaimana cara menyusunnya ya.
Aspek penting dalam menyusun opini adalah ada argumentasi ya, didukung dengan data. Jadi kalau ada sebuah masalah kita harus punya data dulu, jangan asal bicara dan asal katanya-katanya, tapi berdasarkan data-data lalu kita analisis. Memang sih kita menggunakannya dengan cara subjektif dari sudut pandang diri kita, lalu konstruktif ya, dan memberikan solusi ya. Jadi solusinya itu ada di akhir ya, misalnya untuk banjir ya kita harus melakukan tapi yang melakukan itu kita atau orang-orang yang pembacanya ya, jangan solusi yang ditawarkan adalah maka pemerintah harus begini, ini pemerintah harus atau masyarakat, itu kurang konkret, walaupun mungkin tujuannya bisa saja ke sana, tapi yang baik itu adalah langsung ke para pembaca yang para sasaran dari tujuan artikel itu harus ngapain. Nah itu ya. Lalu digunakan bahasa yang ilmiah, populer, ilmiah dan berlaku di masyarakat pada saat itu. Sesuai dengan sasaran pembacanya, tentu saja kalau pembacanya anak-anak ya gunakan bahasa anak-anak, kalau pembacanya orang dewasa gunakan bahasa orang dewasa, kalau pembacanya kaum terpelajar gunakan bahasa yang edukatif ya, bahasa yang ilmiah ya, dan sebagainya ya. Kalimat tidak terlalu panjang, artinya bisa diungkapkan nggak terlalu panjang, jadi langsung jelas patahnya di mana. Oh maksudnya ini, subjek predikat objeknya jelas. Lalu kalimat tidak terlalu panjang, lalu mudah dibaca dan dipahami, komunikatif dan efektif, dan tidak bertele-tele. Ini sebenarnya tidak bertele-tele sama juga dengan efektif ya, karena tidak usah panjang lebar membicarakan hal yang itu juga, tapi diulas semua, tapi tidak muter-muter di situ saja ya. Lalu terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa ya. Nah ini dalam sebagai masukan dari tulisannya Pak Riyati Sudirman ya. Yaitu menggunakan pendekatan deduktif. Deduktif itu dari yang umum ke khusus gitu ya. Sedangkan yang atau kebalikannya juga bisa dilakukan ya dengan pendekatan induktif. Dari khusus ke umum. Lalu pendekatan kronologis, beruntut ya, ada pemikiran secara logis ya, masuk akal, pendekatan spasial sesuai dengan tempatnya, dan pendekatan topikal atau sesuai dengan yang jadi topik ya. Lalu apa yang terjadi dalam unsur kebahasaan dalam teks artikel, yaitu kita akan bicara adverbia ya, kata keterangan, konjungsi, kata penghubung, dan kosakata ya. Kosakata dalam bidang-bidang tertentu tentu saja akan memberikan kita pengetahuan-pengetahuan yang baru ya tentang suatu hal ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata keterangan ya, kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat, misalnya sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Ada adverbia kualitatif, kuantitatif ya, limitatif, frekuentatif, kewaktuan, kecaraan, konstruktif, dan keniscayaan. Nah ini adalah penjelasan tentang adverbia, kata keterangan. Kalau konjungsi sudah jelas, adalah kata yang menghubungkan dua satuan bahasa ya, bisa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, lalu kalimat dengan kalimat ya. Ini konjungsi, bisa kalian lihat ya, ada yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, ada konjungsi yang digunakan untuk menyaksikan hubungan sebab akibat, dan ada konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan ya. Nah ini ada contohnya ya, masing-masing kalian bisa lihat. Kosakata, kalau kosakata adalah perbendaharaan kata ya. Makin banyak pembacaan kita, sebenarnya makin banyak kata-kata yang kita bisa pakai dalam kebahasaan. Ada yang namanya istilah umum, ada yang namanya aktual, ada yang fenomenal, ada yang namanya keterangan oposisi. Di situ sudah jelas ya. Untuk itu kosakata. Nah 3 hal ini adalah materi kebahasaan yang akan muncul dari pembelajaran kita yang di bab 5 ini ya. Lalu nanti kita akan menyusun artikel dengan memperhatikan fakta. Jadi
ada sebuah fakta-fakta, ada banyak fakta lah, bukan sebuah ya. Nah, lalu kita kumpulkan dan kita siap untuk menyajikan artikel ya, membuat sebuah artikel. Yang pasti batang tubuhnya sama dengan pidato juga ya. Ada, cuman dia pakai judul ya. Ada judul, lalu bagian pembuka, isi dan penutup atau simpulan ya. Nah, pertama kita punya tema, harus selalu menerapkan siapa yang mau kita tuju dan apa isi tujuannya. Lalu kita fakta-faktanya yang berkaitan dengan tema kita kumpulkan, lalu kita pikirkan opini-opini berdasarkan fakta, berarti kita menganalisis ya. Lalu kita susun menjadi sebuah tulisan yang mempunyai struktur pembuka, isi dan penutup. Lalu di simpulan kita buat jalan keluar atau solusi yang kita tawarkan atas sebuah masalah yang jadi materi dari teks tersebut ya. Lalu penyajian artikel biasanya menggunakan, ini masih bisa juga masuk dalam kebahasannya, penggunaan tanda petik, lalu menggunakan sudut pandang penulis, lalu menggunakan kata yang tidak pasti, misalnya kata mungkin, rasanya, sepertinya. Tapi untuk sebaiknya sih untuk hal-hal yang pembelajaran seperti ini kita mengurangi kata mungkin ya. Tapi kita berdasarkan pengamatan, maka penulis berkesimpulan. Nah, itu lebih baik ya, jangan dari kata mungkin. Itu dia pembelajaran kita untuk materi di bab ini ya. Jadi Bapak udah sampaikan di bab 5 ini gagasan atau fakta dalam dalam artikel. Silakan dibuat catatannya dan dikirimkan ke WhatsApp Bapak. Tapi kalian Bapak harap sudah mengerti apa yang dimaksud dalam tulisan opini. Nanti minggu depan kita lihat lebih lanjut contoh tulisan opini, atau kalian bisa melihatnya dulu di buku ya. Seperti biasa, silakan silakan kalian mengamati membuat sebuah catatan mind mapping kalian atas yang Bapak sampaikan hari ini, lalu kirimkan ke WhatsApp sebagai buktinya bahwa pembelajaran kita hari ini terlaksana, supaya Bapak bisa membuktikan bahwa Bapak sudah melakukan pembelajaran. Mohon maaf kalau agak siang karena ada halangan-halangan satu dan lain hal, tapi itulah penjabaran Bapak atas materi kita hari ini. Silakan dilakukan, dan terima kasih atas kerjasamanya dalam perayaan bulan bahasa kita yang dilakukan secara online. Selamat bulan bahasa, walaupun sekarang udah masuk ke November ya. Bulan bahasa itu adalah sebenarnya legitimasi atas pernyataan para pemuda tahun 28 bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa bersama, bahasa persatuan. Cuma dalam bulan bahasa kita juga mengakui adanya bahasa-bahasa pendukung bahasa Indonesia, yaitu bahasa-bahasa daerah, dan juga ada bahasa pemersatu dunia yang namanya bahasa Inggris, dan bahasa lain-lainnya yang kita pelajari juga di sekolah seperti bahasa Mandarin dan lain-lain ya. Oke, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengikuti belajar dengan baik. Kerjakan tugasnya dan silakan terus mengumpulkan tugas yang minggu-minggu lalu belum, silakan dilengkapi supaya kamu tidak mengalami kesulitan di akhir semester nanti. Jaga terus kesehatan kalian dan semoga kita bisa kembali bersama belajar sebelum kalian nanti lulus ya. Saya juga nggak berharap kalian lulus masih dalam masa belajar dari rumah terus ya, karena kita juga butuh untuk pembelajaran secara langsung. Terima kasih anak-anak, selamat pagi dan Bapak ucapkan terima kasih.